Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas besar 2 dengan mata kuliah Etika Hukum dan Bisnis terkait praktek hukum bisnis dengan topik kajian hukum perlindungan konsumen. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 10, saya Ismaya Putri, saya Nadia Zara Putri, saya Muhammad Akmal Pratama. Setelah ini akan dilangsungkan sesi wawancara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Mercu Buana. Kami ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber dari topik kajian kami, yaitu Etika Hukum dan Bisnis terkait tentang hukum perlindungan konsumen. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri Bapak? Nama saya Bapak Nandang Nasruddin, bekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang kimia yang beralamat di daerah Cengkareng. Saya bekerja udah cukup lama, dari tahun 1996 sampai sekarang, ya hampir kurang lebih 28 tahun. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya diberi kesehatan, diberi keselamatan ya dalam bekerja. Dan saya juga waktu itu dari bujangan ya, sampai sekarang udah berkeluarga, punya anak 3. Itu aja mungkin tentang diri saya bekerja di perusahaan. Ya, terima kasih Pak. Di sini kami sebelumnya akan memperkenalkan diri. Saya Ismaya Putri. saya Nadia Zara Putri, Saya Muhammad Akmal Pratama. Jadi yang akan saya tanyakan yaitu terkait hukum perlindungan konsumen. Saya ingin bertanya, apa pendapat Bapak tentang pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam menjaga perusahaan? Segala bentuk upaya yang dilakukan oleh produsen ya terhadap konsumennya ini sangat penting untuk menjaga agar konsumen diberikan kepercayaan lebih di dalam berkelanjutan bisnis ini, dan konsumen sendiri merasa nyaman dan aman. Dan memang sudah ada MOU-nya ya, ada kesepakatan, ada kesepakatan antara produsen dan konsumen. Dan konsumen diberikan kenyamanan di dalam hal ini, seperti contoh ya, kita memberikan produk, mengirim barang-barang kepada konsumen tepat waktu, sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen, terutama itu ya. Jadi memang ini semua dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia khususnya ya. Jadi konsumen tuh bisa aman ya Pak ya? Betul, merasa aman dan nyaman, bahkan tingkatannya sampai tangki penyimpanan. Kalau kayak di tempat saya kan barang produk kimia cair ya, jadi tangki penyimpanan, bejana penyimpanan itu disediakan, difasilitasi gitu oleh perusahaan ya. Jadi dia merasa udah nyaman lah, udah aman, diberikan tempat di tempatnya dia khusus gitu ya, di tempat pabriknya dia. Jadi dia tuh tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk itu gitu. Dan biasanya kalau ada masalah dengan produk, biasanya si pihak konsumen bisa komplain, pengen dibalikan lagi dengan produk yang oke, yang tadi di reject dikembalikan lagi gitu. Ntar bisa dicampur lagi gitu di pabriknya. Itu aja tuh. Baik Pak. Selanjutnya, bagaimana perusahaan tersebut memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen yang berlaku? Ya, perusahaan memiliki tim kepatuhan khusus. Dalam hal ini ya secara rutin mengevaluasi kebijakan sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia khususnya ya. Apalagi dimana kalau seorang produsen memang konsekuensinya harus patuh terhadap hukum apa yang telah
Ditetapkan perusahaan ya betul. Dan kedua belah pihak sudah disepakati. Biasanya seperti itu. Nah, itu aja. Baik, dilanjutkan. Oke, selanjutnya dari saya nih Pak. Apakah perusahaan pernah menghadapi keluhan konsumen yang serius? Kalau emang ada, itu bagaimana cara buat nyelesainnya? Oh, itu sering Pak, bukan sekali dua kali. Yang namanya keluhan itu pasti ada. Apalagi yang namanya konsumen kan ibaratnya raja ya. Pengen dilayani secara baik dan benar. Apalagi dalam hal ini kan udah ditentukan di dalam kesepakatan, biasanya kalau ada keluhan-keluhan atau komplain dari konsumen itu paling tidak kita diganti dengan produk yang baru gitu. Kalau ada produk yang anggaplah tidak sesuai dengan spek gitu ya, dikembalikan dan kita kirim lagi dengan produk yang baru gitu. Nah itu aja Pak. Selanjutnya, lalu bagaimana perusahaan mengelola produk atau layanan agar sesuai dengan standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan? Kami mengikuti sertifikasi nasional dan internasional untuk kualitas dan keamanan. Bahkan di dalam pengiriman barang itu biasanya suka ada hajat-hajat simbol ya. Biar selain konsumen itu juga tahu, misalkan di dalam perjalanan ya, di dalam pengiriman kami itu kan bentuk mobil, tangki. Banyak resiko lah. Betul, banyak resiko yang terjadi. Bahkan dulu juga pernah kejadian di jalan tol kalau tidak salah waktu mau ngirim ke daerah Serang. Itu mobil mengalami kecelakaan dan alhamdulillah produknya tidak tumpah. Berarti safety apa ya? Betul, itu itu nomor paling utama itu ya di perusahaan kami itu, yang pertama itu ya safety. Yang pertama itu safety, kedua pengiriman barang tepat waktu. Semua pokoknya tidak melanggar dari safety. Kalau nomor satu safety tidak dilakukan, udah lebih baik tidak mengirim barang gitu. Daripada ada resiko-resiko terjadi bahkan sopir yang mengirim aja dicek dulu kesehatannya tuh. Gitu ya, Pak. Dicek oleh dokter tensinya berapa, kalau tensinya normal boleh berangkat. Dan kondisi dinyatakan sehat boleh berangkat tuh si pengendara supir itu betul. Karena memang resikonya apalagi bahan kimia, orang itu awam ya. Kalau terjadi kecelakaan kemudian tumpah, itu apa yang harus dilakukan? Nah, perusahaan kami sampai sejauh itu. Bahkan di labelnya itu tangki cara cara penanganan umpamanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, terutama itu. Oke, baik, selanjutnya apakah ada mekanisme khusus yang digunakan perusahaan untuk menangani pengaduan konsumen? Biasanya ada penanganan khusus ya, hotline yang harus dihubungi. Terutama biasanya prosedurnya itu kalau ada customer komplain itu langsung datang ke lewat pengaduan, nanti dilayani. Biasanya prosedurnya gitu. Dari biasanya datang ke bagian marketing ya, bagian marketing turun ke bagian PPC, nah PPC baru ke produksi. Ini apa sih permasalahannya gitu kan, tidak sesuai spek, sedangkan kami mengeluarkan barang itu kan ada quality control dulu ya, diperiksa sama orang lab sesuai dengan spek. Ternyata tiba-tiba nyampe ke customer misalkan ada masalah tidak sesuai dengan spek. Nah biasanya itu kadang-kadang ada juga supir yang suka nakal gitu ya. Betul. Dengan cara gimana lah, saya nggak perlu disebutkan gitu kan. Tapi memang sebagai konsekuensinya ya di barang itu dikembalikan dan diganti dengan baru. Yang jelas ada pusat layanannya ada. Kalau pengaduan untuk dari customer kepada perusahaan. Itu aja. Baik Pak, selanjutnya dari saya. Bagaimana perusahaan mengedukasi karyawan tentang pentingnya perlindungan konsumen dalam operasional sehari-hari? Biasanya itu melalui ada training ya. Ada kepelatihan berkala tentang hak konsumen dan standar pelayanan. Jadi tersertifikasi biasanya Pak. Semua karyawan yang bekerja di perusahaan tempat kami bekerja itu ada trainingnya, ada training centernya.
ya kan dia ngambil konsultan dari luar, bukan hanya dari karyawan itu sendiri ya, suka trainingnya itu. Jadi berkala ada, biasanya tiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Termasuk saya aja di dalam pekerjaan saya, di samping mengerjakan pekerjaan rutin, saya kan tim bus aider, ya kayak gitu-gituan. Terus K3 utama, K3 maja, ada sertifikatnya semua itu lengkap. Jadi memang tidak sembarangan, tidak sembarangan. Dalam hal ini memang harus ada mentor mentinya di situ. Diisi berkala tiap 6 bulan atau tiap 1 tahun sekali, ada refreshmentnya gitu. Itu aja, Pak. Oke, Pak. Menurut Bapak, bagaimana penerapan teori total quality management dalam memastikan kepuasan konsumen di perusahaan, Pak? Kami menerapkan continuous improvement untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Biasanya ada di tempat saya itu namanya TPM ya, Total Preventive Maintenance. Jadi sebelum produk atau misalkan mesin yang sedang digunakan untuk produksi, sebelum ada breakdown atau kerusakan gitu, dia udah ketahuan tuh dengan cara TPM itu. Ada sensornya lah. Betul, ada indikasi-indikasi atau deviasi-deviasi selama melakukan pekerjaan bisa ketahuan. Jadi dengan adanya TPM, yaitu tadi sebutkan Total Preventive Maintenance ya, jadi harian itu. Jadi udah ketahuan gitu. Sebelum akan terjadi itu udah ketahuan ada deviasinya gitu. Itu aja. Baik, Pak. Selanjutnya, bagaimana perusahaan menggunakan pendekatan berbasis stakeholder teori untuk menyelaraskan kepentingan konsumen dengan strategi bisnis? Jadi konsumen itu biasanya dilibatkan dalam survei kebutuhan ya, dan hasilnya digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan. Oke, selanjutnya dari saya lagi nih, Pak. Sejauh mana perusahaan menerapkan prinsip-prinsip risk management untuk mengantisipasi potensi masalah hukum terkait perlindungan konsumen? Ya, kalau masalah resiko itu pasti ada ya. Jadi semua menganalisis resiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah konsumen yang akan terjadi, termasuk penarikan produk ya yang tadi saya sampaikan ya, yang pertama tuh. Jadi produk yang tidak diperlukan atau produk yang di reject itu dikembalikan dan diganti dengan produk yang baru sesuai dengan spek yang diinginkan, gitu Pak. Itu aja. Selanjutnya nih. Dalam konteks teori corporate social responsibility atau CSR, bagaimana perusahaan Bapak memastikan keberlanjutan bisnis sambil tetap melindungi hak konsumen, Pak? Di PT BAS melaksanakan program CSR ya, yang fokus pada edukasi konsumen dan tanggung jawab lingkungan. Jadi perusahaan kami bukan hanya untuk konsumen saja, tapi lingkungan sekitar itu betul-betul diperhatikan. Jadi masyarakat juga merasa puas ya, Betul. Pak? Jadi jangan sampai ada odor komplain ya, terutama kan kalau namanya perusahaan kimia itu sebentar bau. Nah, itu yang dicegah. Apalagi perusahaan kami itu berada di tengah-tengah warga. Padatan penduduk. Betul. Nah, apalagi ya di daerah Cengkareng ya. Jadi yang utama itu, bos saya itu menerapkan bahwa yang pertama safety, yang kedua jangan sampai ada komplain bau. Itu kalau udah ada komplain bau, masyarakat sekitar itu langsung telepon satpam, langsung telepon bos-bos semua. Jadi semua seolah-olah ada bencana gitu, ada musibah besar gitu. Jadi itu yang pertama yang diperhatikan. Pertama safety, kedua itu tadi pencemaran lingkungan ya. Jangan sampai mencemari lingkungan sekitar. Jadi betul, itu memang konsekuensi di perusahaan kami seperti itu. Jangan sampai ada odor komplain dari luar. Tuh, Dek. Baik, selanjutnya apa inovasi yang telah dilakukan perusahaan dalam meningkatkan perlindungan konsumen? Ya, pengembangan aplikasi digital untuk transparansi produk dan layanan. Di tempat kami itu sekarang dulu handling pekerjaannya itu kan serba manual ya. Iya. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, betul, teknologi tambah canggih. Sekarang udah sistem DCS.
digital komputer sistem. Jadi semua udah komputerisasi. Dari mulai penyiapan barang, mulai proses produksi sampai pengiriman barang tuh udah semua sistem komputerisasi gitu. Dulu memang waktu awal-awal berdirinya perusahaan kami itu memang manual, serba manual handlingnya. Sekarang udah alhamdulillah dengan seiring zaman maju ya, dan memang perusahaan kami kiblatnya ke sono, ke Jerman, memang perusahaan asing ya, perusahaan Jerman. Jadi memang sekarang udah semua sistem komputer. Bagaimana perusahaan mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur pelindungan konsumen yang sudah berjalan? Biasanya sih dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan dan audit internal berkala. Nah, seperti biasanya suka ada ini kuesioner. Yeah. Nah, diadakan kuesioner, baik itu tingkat karyawan, baik juga kepada konsumen. Jadi di mana letak kekurangan perusahaan, di mana letak kelebihan perusahaan itu disitulah ada suara-suara dari kuesioner itu tadi. Biasanya kan kalau konsumen itu kan pengennya bagus dan bagus dilayani kan seperti itu. Tapi kan betul. Tapi di balik itu semua pasti ada aja kelemahan, kekurangan dari perusahaan itu. Iya, benar-benar. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, banyak kompetitor yang sangat ketat. Jadi memang benar kompetisi kayak pertandingan sepak bola aja, gimana kita menjual barang biar laku dan harga tidak jatuh kan seperti itu. Biasanya betul suka diadakan kuesioner, dilakukan seperti itu. Baik Pak. Biar ada masukan gitu kan. Baik Pak, untuk selanjutnya menurut Bapak bagaimana tantangan terbesar dalam mengelola perusahaan yang sejalan dengan hukum perlindungan konsumen? Perubahan regulasi dan meningkatnya ekspektasi konsumen menjadi tantangan utama, Pak. Apakah seperti itu? Betul. Biasanya kan tiap perusahaan itu suka mengadakan pastilah ada harapan-harapan gimana caranya perusahaan itu maju dan lebih berkembang. Bahkan biasanya memperluas lagi bidang usahanya ya. Jadi pasti diadakan semacam inovasi-inovasi. Nah, inovasi-inovasi biasanya tuh dari bos itu suka minta ke karyawan itu sendiri gimana nih biar produk kita itu tetap eksis, perusahaan kita tetap eksis, produk kita tetap laku dan tidak ngejual mahal gitu. Biar kan namanya konsumen kan biasanya pengen dapat produk bagus, tapi murah, kualitas bagus tapi murah kan. Biasanya seperti itu, prinsip ekonomi lah gimana kan seperti itu. Nah, itu biasanya gitu. Dibikin survei ke karyawan gimana nih. Atau misalkan ada usulan-usulan apa nih dari bawah. Nah, tadi saring ada timnya tuh. Oh, ini bagus nih masukan dari si Anu. Biasanya dilakukan seperti itu, betul. Suka ada. Karena memang ekspektasi perusahaan ya buat karyawannya biar juga sejahtera kan. Terus perusahaan juga memang eksis terus, tidak bangkrut gitu kan. Iya. Tuh, itu suka dilakukan seperti itu. Jadi akan ada inovasi-inovasi baru lah. Baik, selanjutnya apa saran Bapak kepada perusahaan lain agar lebih baik dalam mematuhi hukum perlindungan konsumen? Ya, yang jelas harus selalu memprioritaskan kebutuhan konsumen ya, dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan internasional, kalau udah kita mengirim barang ekspor, itu hukum internasional yang dipakai, bukan lagi hukum nasional. Seperti contoh gini, misalnya kita ngirim barang dalam kemasan mobil kontainer ya, tangki. Misalkan di situ ditetapkan pengiriman maksimal 24 ton, misalkan ya, 24 ton itu berarti 24.000 kilo. Ternyata timbangannya itu di sini 24 ton betul. Begitu kita masuk ke negara lain, dikirim ke negara lain, tolong misalnya ke Cina atau ke Australia. Ternyata ada selisih timbangan. Biasanya suka ada selisih. Itu kalau lebih, biasanya sih toleransinya 100 kilo ya, di atas 100 kilo tuh masih lolos lah. Tapi kalau di bawah 100 kilo itu, wah itu ngurusnya susah. Mempengaruhi banget ya? Betul, karena memang itu tadi, yang paling utama itu tadi safety. Karena memang
udah ada penelitian kali ya, kalau namanya mobil tangki itu kayak maksimum isinya tuh sekian ton, minimum sekian ton. Sekarang kalau kurang aja goyang dia, Iya benar. goyang koplak gitu. Jadi kalau di rem di jalan tol bisa merosot gitu, bahayanya di situ, bisa terguling, bisa remnya ngeblong. Itu betul sekali itu. Jadi memang harus dipatuhi hukum berlaku. Kalau memang tidak layak berangkat karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di luar negeri yang sesuai yang kita kirim, ya lebih baik tidak dikirim. Karena itu resikonya sangat besar. Bahkan ntar si customer bisa ngeklaim 2 kali lipat ke kita bentuk harga, misalkan 1 tangki jadi 2 tangki itu, minta harga balikin duitnya gitu. Ya seperti itu. Jadi rugi ya Pak? Betul. Ya kalau secara ini memang rugi, teman kan kalau perusahaan besar mah ya konsekuensinya seperti itu. Memang kan yang namanya di dalam kesepakatannya seperti itu. Dan kita juga memang pengen ngejual produk, pengen laku kan ya. Maka dibentuk kesepakatan seperti itu. Jadi benar harus mematuhi segala hukum yang berlaku ya di Indonesia maupun ya di internasional. Itu. Ini pertanyaan terakhir nih Pak dari kami nih Pak. Bagaimana perusahaan memproyeksikan perkembangan hukum perlindungan konsumen dalam beberapa tahun ke depan? Dan bagaimana strategi perusahaan untuk mengantisipasi perubahan tersebut? Mengintegrasikan teknologi ya terutama itu, dan memperkuat kolaborasi dengan lembaga perlindungan konsumen untuk adaptasi terhadap regulasi baru. Biasanya kan kesepakatan itu kan ada batas expire-nya ya, ada batas waktunya. Misalkan di dalam kesepakatan itu dibentuk batas waktunya 1 tahun. Nah, ntar untuk membuat lagi MOU yang tahun berikutnya itu biasanya ada kesepakatan lain yang dirubah gitu. Jadi memang benar itu ada itunya regulasinya itu. Setiap perusahaan semua perusahaan seperti itu kayaknya. Jadi kalau misalkan ada kebijakan baru ya terutama dari ada perubahan harga misalkan ya, ada lagi minta misalkan keinginan konsumen dari konsumen itu ya mau nggak mau kita sebagai produsen harus mengikuti keinginan dia. Menyanggupi. Betul, karena ya memang tujuannya kita mau dagang kan, namanya dagang, si pembeli itu kan raja ibaratnya gitu. Apapun yang diinginkan konsumen harus kita turuti gitu. Itu aja mungkin deh. Oke, mungkin Pak sekian dari kami nih Pak. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya. Sama-sama ya. Sama-sama, mudah-mudahan ya istilahnya wawancara apa ini. Jadi Wawancara bisa bermanfaat ya buat adik-adik semua. Benar. Dan mudah-mudahan ntar di hasilnya bisa lebih baik ya. Ya, amin. Di kampus yang ada sekarang kuliah. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya kekurangannya ya itu cuman itu yang bisa saya sampaikan.